Kami undang jemaat untuk berdiri. Marilah kita awali ibadah kita dengan membacakan votum dan salam secara bertanggap-tanggapan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan besertamu Dan besertamu juga. Dengan tetap berdiri, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia telah menang atas maut dan juga Dia sebagai Allah telah membuktikan kemahakuasaannya. Termasuk juga Dia maha kuasa untuk menolong kita yang lemah. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, tentunya kita rindu untuk serupa dengan Kristus. Dan hal yang pertama dan yang utama bagi kita berdoa supaya apa yang menjadi pikiran Kristus itu juga menjadi pikiran kita. May the mind of Christ.
Kami undang jemaat sekalian untuk berdiri dan kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, semakin kami larut di dalam kasih-Mu ya Tuhan, semakin kami sadar bahwa semakin banyak orang yang membutuhkan akan kasih-Mu. Mereka yang hidup di dalam segala keterbatasan, baik keterbatasan finansial, keterbatasan fisik, keterbatasan mental, keterbatasan intelektual, dan keterbatasan yang lain ya Tuhan. Di mana mereka membutuhkan Engkau. Mereka membutuhkan kasih-Mu yang ajaib itu ya Tuhan. Bapa, semakin kami mengingat mereka, kami juga semakin sadar bahwa kami masih jauh dari sempurna untuk menolong, meringankan penderitaan dari keterbatasan mereka ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu saat ini. Kami mengaku akan segala kelemahan kami dan ketidakmampuan kami untuk menolong sesama kami, untuk berbagi belas kasihan dengan mereka, untuk membagikan kasih-Mu kepada mereka ya Tuhan. Dan saat ini kami mengaku di hadapan-Mu dan juga memohon kekuatan-Mu untuk kami boleh bisa menyampaikan kasih-Mu, berbelas kasihan kepada mereka ya Tuhan. Bapa, tolonglah kami dan mampukanlah kami untuk melakukan itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Gembala kami yang agung. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Jemaat sekalian, kami undang untuk berdiri. Dengarkanlah berita pengampunan dari Tuhan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita yang telah diampuni dosanya, di mana dosa-dosa kita sudah tidak lagi diingat oleh Allah. Marilah kita hidup seturut dengan firman Tuhan dan kita baca bersama-sama petunjuk hidup baru dari Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jemaat, kami persilakan duduk kembali dan marilah kita bersama-sama menyanyikan sebuah pujian yang boleh mengingatkan kita bahwa masih banyak orang yang memerlukan Tuhan. People need the Lord. Ikut
Mari jemaat sekalian, kita kembali berdiri dan kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita yang percaya mengaku bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Edi Ishak. Mari jemaat yang terkasih, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita doa syafaat. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini adalah hari pendidikan Aletheia. Kami bersyukur karena Engkau sudah menolong sekolah Kristen Aletheia sampai hari ini. Khususnya di dalam masa COVID-19 ini, biarlah Tuhan menolong agar anak-anak kami di sekolah Kristen Aletheia tetap belajar dengan serius, dan Tuhan sendiri menolong orang tua, Tuhan menolong guru-guru supaya lebih kreatif, supaya juga bisa mendampingi dengan baik agar anak-anak kami tetap bisa belajar, dan Tuhan tetap menolong mereka untuk semakin cerdas. Bapa di surga, hamba-Mu juga berdoa buat semua guru-guru kami berdoa buat BPP, kami berdoa buat anggota yayasan, dan juga para donatur-donatur, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu juga menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu untuk masa-masa COVID-19 ini. Biarlah Tuhan menolong gereja-gereja Tuhan, menolong orang-orang percaya untuk terus bergandeng tangan, saling membantu, saling menolong satu dengan lainnya. Baik itu para medis, kami berdoa Tuhan tolong para medis, Tuhan jaga mereka sehingga mereka bisa mendampingi para pasien dengan baik, dan Tuhan pakai obat-obatan, Tuhan pakai para medis untuk menolong mereka. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami, Tuhan tolong mereka dalam mengambil keputusan-keputusan penting untuk social distance, physical distance, bahkan Tuhan untuk PSBB yang berlaku di beberapa kota. Tuhan tolong agar masyarakatnya belajar taat, belajar untuk mendengarkan arahan daripada pemerintah. Biarlah Tuhan sendiri campur tangan dan Tuhan sendiri berkati. Kami juga berdoa ya Bapa bagi seluruh dunia yang mengalami masalah yang sama dengan COVID-19 ini. Tuhan, kami mohon Engkau menjawab para ahli, menolong mereka berpikir untuk berikan ide kepada mereka untuk mendapatkan vaksin. Bahkan Tuhan menolong para ahli juga agar mereka bisa menemukan obat untuk bisa menolong mereka yang sudah terjangkit, agar obat ini ketika sudah ditemukan, Tuhan membuatnya berkhasiat karena ada kuasa Tuhan yang menolong di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gereja Kristus Tuhan dimanapun GKT berada. Biarlah hari-hari ini Tuhan, gereja-gereja Kristus Tuhan bisa mengambil bagian penting, memberi peran penting bagi masyarakat, memberi peran penting kepada jemaat, memberi peran penting bagi bangsa ini Tuhan, untuk sungguh-sungguh bersama-sama bergandengan tangan, memberi dampak yang terbaik, menyebarkan kasih, menyebarkan damai sejahtera, sukacita bagi banyak orang, agar GKT dimanapun berada, Tuhan pelihara hamba-hamba Tuhan, Tuhan pelihara majelis dan jemaatnya, Tuhan sertai mereka, supaya GKT pun bisa memberikan dampak yang baik di tengah-tengah banyak orang. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dimanapun saudara berada hari ini. Kita bersyukur karena hari ini kita merayakan sebuah hari pendidikan Aletheia buat sekolah Kristen Aletheia dimanapun sekolah ini berada. Di dalam kondisi COVID-19 ini, anak-anak kita harus belajar di rumah, dan guru-guru melakukan pengajaran lewat media online. Saudara yang terkasih, di dalam kondisi seperti ini, banyak juga anak-anak kita yang akhirnya tidak mampu untuk membayar uang sekolah, dan itu mempengaruhi akan
tunjangan dan gaji yang diterima oleh para guru-guru kita. Di dalam keadaan prihatin seperti ini, mari saya rindu bahwa setiap jemaat mengulurkan tangan untuk mengambil bagian, menolong, membantu sekolah kita, supaya guru-guru juga memperoleh kehidupan yang baik. Kita juga akan memberikan semua persembahan yang diterima di semua gereja hari ini di Hari Pendidikan Aletheia untuk kepentingan Sekolah Kristen Aletheia. Terima kasih atas persembahan saudara dan terima kasih atas dukungan saudara. Kiranya Tuhan Yesus yang membalas segala cinta kasih saudara. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Tuhan sekali lagi memberi kami waktu dan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami, yang meskipun kami tidak bisa lihat mereka secara fisik satu dengan yang lain, tetapi kami percaya ya Tuhan, di tempat kami masing-masing, Engkau sekarang ini sedang mengumpulkan kami. Bapa di surga, tolonglah kami supaya firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini, Engkau pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami pahami, kami ikuti dan kami taati dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, saat pemberitaan ini kami serahkan di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang setia. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari Minggu Pendidikan Aletheia hari ini terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Injil Matius pasal 15 ayat 29 sampai 31. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kakinya, pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Demikian firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, sejak dimulai pada tahun 2012, ya berdasarkan keputusan sidang sinode tahun 2011, maka setiap minggu pertama pada bulan Mei kita secara sinodal memperingati, merayakan atau mendedikasikannya secara khusus untuk pelayanan di Sekolah Kristen Aletheia, dan karena itu nama minggu ini adalah Minggu Pendidikan Aletheia. Kami dari komunitas pendidikan Sekolah Kristen Aletheia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah begitu setia dari tahun 2012 sejak kita mulai perayaan ini, mendukung dan terus memberikan dukungan kepada pelayanan di Sekolah Kristen Aletheia ini. Nah, tahun ini Saudara dikasih Tuhan menjadi tahun yang istimewa. Karena pada tahun 2020 ini, tepatnya nanti tanggal 17 Desember 2020, Sekolah Kristen Aletheia itu genap berusia 50 tahun di dalam tubuh gereja kita ini. Kehadirannya genap 50 tahun. Nah, saudara dikasih Tuhan, sebenarnya ada banyak sekali rencana, ada banyak sekali hal yang sudah disiapkan untuk dilakukan bersama, baik di dalam komunitas sekolah, maupun bersama yang lebih luas dan juga termasuk melibatkan gereja-gereja GKT. Tetapi karena situasi pandemi COVID-19 tahun ini, maka kita terpaksa harus menunda semuanya itu sampai dalam batas waktu yang belum bisa kita tentukan. Nah, bersama-sama dengan semua orang percaya di mana saja, tentu saja kita di komunitas pendidikan Sekolah Kristen Aletheia bersama-sama berupaya untuk menghentikan wabah ini dengan berbagai cara
sudah pasti melalui diri kita masing-masing. Menjaga kebersihan, sekaligus juga komunitas-komunitas SK di banyak sekolah itu membuat sebuah video-video edukasi, menyampaikannya kepada publik dan mengajak publik untuk mari kita bersama-sama terlibat di dalam gerakan besar untuk menghentikan penyebaran penyakit ini di mana saja. Nah, pada hari Minggu ini, pada hari yang khusus ini, pada tahun 2020 ini, kami sengaja mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian memusatkan perhatian, memusatkan fokus kita kepada orang-orang berkebutuhan khusus. Kepada mereka yang di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita sebut dengan istilah penyandang disabilitas, ada yang menyebutkan juga dengan istilah lain kaum difabel, atau juga kita di lingkungan Sekolah Kristen Aletheia menyebutnya sebagai orang-orang berkebutuhan khusus, dan karena ini berhubungan dengan anak-anak sekolah kita mengatakan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Saudara dikasih Tuhan, mereka ini, saudara-saudara kita ini, memerlukan pertobatan, memerlukan perubahan di hati kita terhadap mereka. Karena dalam banyak hal, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka dilupakan, mereka diabaikan. Saya bisa kasih tahu Bapak Ibu Saudara sekalian beberapa data yang penting untuk kita mengerti mengenai situasi ini. Menurut data yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Sedunia, WHO, pada tahun 2011, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia itu adalah sebesar 10% dari jumlah total penduduk Indonesia pada waktu itu. Nah, kalau kita hitung penduduk Indonesia di akhir tahun 2019 kemarin, itu jumlahnya kira-kira 260-an juta, maka 10%-nya, saudara kasih Tuhan, 26 juta penduduk Indonesia itu terbilang di dalam kelompok orang-orang yang berkebutuhan khusus. Anak-anak yang berkebutuhan khusus itu ada di antara jutaan orang ini, ada di antara mereka. Dan menurut data yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik BPS, pada tahun 2017 yang lalu itu, ada sekitar 1,6 juta anak berkebutuhan khusus yang ada di Indonesia. Dan yang sangat menyedihkan, saudara kasih Tuhan, sampai tahun 2019 kemarin, 70%, jadi itu artinya 1,12 juta anak tidak memperoleh pendidikan yang layak. 1,12 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Nah, sisanya 30%, dari 30% itu, hanya 18% yang sudah menerima pendidikan yang baik. Nah, tetapi saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur ya, oleh kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita Sinode Gereja Kristus Tuhan melalui Departemen Pendidikan Kristen Aletheia dan Yayasan Kristen Aletheia Indonesia telah memulai sebuah pendidikan atau sekolah khusus buat anak-anak ini pada tahun 2015 yang lalu di Kota Probolinggo. Dan kita bersyukur sekolah kita itu terus mengalami perkembangan yang baik. Dan kita juga bersyukur pada tahun pelajaran ini, 2020 sampai 2021, tahun pelajaran yang akan kita masuki ke depan ini, itu telah diputuskan oleh Badan Pendidikan Kristen Aletheia yang ada di Genteng untuk mengadakan sebuah kelas khusus bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Nah, kita bersyukur saudara kasih Tuhan, kedua layanan pendidikan ini merupakan wujud dari kesediaan, komitmen, kerinduan kita untuk ambil bagian, memberikan perhatian yang khusus kepada anak-anak ini, kepada orang-orang ini, yang sesungguhnya, saudara dikasih Tuhan, mereka itu ada di dalam hati, pikiran, dan perhatian Tuhan kita, Yesus Juru Selamat kita itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, teks yang tadi kita baca, itu memperlihatkan dengan sangat jelas, bagaimana Yesus memperhatikan orang-orang ini. Bagaimana Yesus menaruh di hatinya, menaruh di dalam pikirannya, dan bertindak untuk menunjukkan perhatiannya yang sungguh-sungguh kepada orang-orang yang berasal dari latar belakang ini. Nah, perhatian, kepedulian, kemurahan hati Tuhan Yesus itu kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus ini, kalau kita baca teks ini dan kita lihat baik-baik, itu ditampilkan oleh Kristus dengan tiga cara. Yang pertama, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayatnya yang ke-29 di sana, Tuhan Yesus memberikan perhatian, memberikan suatu fokus perhatian yang spesial kepada mereka dengan cara dia menempatkan dirinya
di suatu lokasi, di suatu posisi, di tempat di mana dia mudah diketahui dan mudah dijangkau oleh orang-orang ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita baca ayat ini dan kita perhatikan kisah sebelumnya, perikop yang di atasnya, yaitu tentang perempuan Kanaan yang percaya, kalau kita lihat teks itu ditulis oleh Injil Markus, di dalam Injil Markus, maka kita akan bertemu di sana ada satu catatan menarik di dalam Injil Markus. Di sana dicatat oleh Markus di dalam ayat yang ke-24, Markus pasal 7, Yesus dikatakan masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang tahu dia ada di situ. Jadi ada suatu keinginan supaya dia tidak diketahui. Dia tidak mau keberadaannya di daerah Tirus dan Sidon di situ diketahui oleh orang. Dan karena itu saudara dikasih Tuhan, memang meskipun ada juga orang yang tahu, tetapi yang kita bisa baca dari teks yang ada di dalam Matius maupun yang ada di dalam Markus, yang kita temukan adalah hanya satu orang, seorang ibu yang anaknya waktu itu sedang kerasukan setan, yang datang mencari Yesus. Jadi setelah upayakan disembunyikan, jangan ada yang tahu kabar ini, tapi tetap juga bisa kelihatan. Dan terlihat yang muncul hanya seorang ibu yang waktu itu anaknya sedang sakit dan dia membutuhkan bantuan dan pertolongan dari Tuhan. Dan dia datang minta bantuan, dia datang dan kita tahu di sana kemudian Yesus memberikan pertolongan. Nah, yang menarik begini, Matius tidak mencatat ada kabar bahwa dia dirahasiakan kedatangannya. Matius hanya mencatat bahwa orang ini datang bertemu dengan Yesus lalu disembuhkan. Matius tentu punya alasan sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa dia tidak mencatat kalimat yang ada di dalam Markus itu. Dia tentu hanya ingin menunjukkan bahwa di dalam keadaan seperti itu, ketika orang datang mencari Yesus, dia langsung melakukan sesuatu. Nah, atau mungkin ada alasan lain yang dia tidak mau sebutkan di dalam teks ini. Tetapi apapun alasannya yang kita baca di dalam ayat yang ke-29, Yesus di sini malah mengambil sikap yang lain. Yesus malah menampilkan dirinya. Kalau di dalam kota itu, di mana dia bertemu dengan seorang perempuan Kanaan, ada sedikit upaya untuk disembunyikan kabar tentang kehadirannya. Tetapi di dalam teks ini, saudara dikasih Tuhan, dia menampilkan dirinya. Dia tampilkan dirinya. Dengan cara bagaimana? Dia naik ke atas bukit. Dan saudara dikasih Tuhan, tidak ada orang yang tidak bisa lihat. Apalagi Yesus bersama dengan rombongan orang. Dari kejauhan orang sudah tahu, ada orang di atas bukit sana. Jadi Yesus menempatkan dirinya supaya dia tidak tersembunyi dari mata orang dan dia mudah dilihat, mudah diketahui di mana dia berada. Dan memang seperti itu maksudnya saudara dikasih Tuhan. Kalau di sebuah rumah di daerah Tirus dan Sidon tadi, di kisah sebelumnya, di sana hanya ada seorang ibu yang datang, di dalam Injil Matius yang kita baca tadi, Yesus diketahui lokasinya oleh begitu banyak orang. Dan banyak orang kemudian datang bertemu dengan dia. Banyak orang mencari dia. Dicatat di dalam ayat yang ke-30. Orang banyak berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus. Dan mereka datang, yang menarik saudara dikasih Tuhan, bukan untuk kepentingannya sendiri. Mereka datang kepada Yesus bukan untuk kepentingannya sendiri. Mereka datang kepada Yesus untuk kepentingan orang lain. Mereka datang kepada Yesus untuk membawa orang-orang yang dicatat di dalam ayat yang ke-30 itu, orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan masih banyak lagi yang lain. Orang-orang yang kita biasa sebut dengan istilah kaum difabel, penyandang disabilitas, atau orang-orang berkebutuhan khusus. Itu yang pertama, yang dibuat oleh Yesus. Yang kedua yang dibuat oleh Yesus adalah dia menyediakan dirinya dan waktunya untuk melayani orang-orang yang berkebutuhan khusus ini. Soalnya itu bisa kita lihat dari kalimat kecil yang dicatat oleh Matius di dalam ayat yang ke-29. Dicatat di sana, dia duduk di situ. Di akhir ayat yang ke-29, kita baca kalimat pendek. Yesus duduk di situ. Soalnya kasih Tuhan duduk.
Soalnya dia barusan menyusuri, dikatakan di dalam ayat 29 itu, menyusuri pantai Danau Galilea. Itu perjalanan cukup panjang pasti. Dan juga naik ke sebuah bukit. Itu perjalanan yang naik membutuhkan tenaga, membutuhkan energi sudah pasti. Yang kita bisa temukan. Tetapi kelihatannya dan jelas digambarkan di situ. Yesus datang ke situ, duduk di situ. Bukan untuk beristirahat. Yesus bukan sengaja untuk beristirahat di situ. Kalau orang duduk mungkin ingin duduk santai, ingin istirahat. Supaya capeknya itu bisa berhenti sebentar. Yesus di situ duduk bukan untuk beristirahat, Bapak Ibu. Bagaimana bisa? Saudara kasih Tuhan, kalau kita lanjut nanti membaca dalam ayat 32 sampai ayat yang ke-39, dalam kisah Yesus memberi makan 4.000 orang, kita akan lihat di situ, kita akan bisa temukan bahwa memang itu bukan tempat istirahat. Kenapa? Karena itu tempat sunyi. Tempat sunyi. Jauh dari tempat orang lain. Satu. Yang kedua, mereka hanya punya sedikit makanan. Mereka hanya punya, dikatakan, 7 roti. Dan beberapa ekor ikan kecil. Dan saudara tahu berapa jumlah rombongan Yesus? Kalau 12 orang ditambah Yesus, berarti 13 orang. 13 orang makan 7 roti dan ikan-ikan kecil. Bukanlah suatu makanan yang mencukupi untuk menutupin atau mengobati rasa lapar orang. Nah, saudara dikasih Tuhan, karena itu, tempat itu sebenarnya bukan tempat untuk istirahat. Karena kalau mereka mau cari tempat istirahat, mereka harus cari tempat di mana mereka bisa makan sampai kenyang. Supaya istirahat mereka itu menjadi benar-benar istirahat. Nah, pertanyaannya kemudian adalah untuk apa Yesus duduk? Untuk apa Yesus duduk di situ? Dia duduk di situ karena dia mau menunggu. Dia mau menyambut orang banyak yang datang sebentar lagi. Mereka akan datang untuk membawa orang-orang, para penyandang disabilitas ini. Nah, dia duduk di sana, itu adalah ungkapan, gestur, sikap tubuhnya Yesus yang menunjukkan kesediaan, keramahan, kemauan untuk menyambut orang-orang yang akan datang, dan secara khusus orang-orang yang berkebutuhan khusus. Yang ketiga yang dibuat oleh Yesus adalah dia menyembuhkan orang-orang itu. Jelas sekali dicatat di dalam ayat yang ke-30 itu. Dia menyembuhkan mereka. Mereka semuanya dikatakan. Tiap orang yang dibawa itu disembuhkan oleh Yesus. Soalnya dikasih Tuhan, kata menyembuhkan yang dipakai oleh Matius di dalam ayat ini, itu masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata terapi. Nah, ada yang menarik dengan kata terapi ini, saudaraku. Ada yang indah dari kata ini. Di dalam bahasa asli Perjanjian Baru, kata terapi itu tidak melulu artinya menyembuhkan. Tetapi di dalam arti terapi itu ada arti melayani. Menunggui yang sakit itu. Dan melayani dia sampai dia sembuh. Itu artinya. Dan buat kata bendanya, kalau kita ambil kata bendanya, dan itu artinya penyembuh. Penyembuh itu adalah orang yang digambarkan di dalam dunia Yunani kuno sebagai seorang yang dengan sukarela, tidak dipaksa, sukarela melayani orang lain, melayani orang-orang ini. Nah, kalau dia seorang merdeka, kalau dia bukan budak, maka pelayanannya itu akan didorong oleh kasih sayangnya, oleh cintanya kepada orang yang sedang sakit. Tetapi kalau dia seorang budak, dia melayani karena dia didorong oleh tugasnya sebagai seorang yang memang punya tanggung jawab untuk melayani tuannya yang sedang mengalami keadaan seperti itu. Nah, saudaraku, ini menarik. Yesus menaruh dirinya di tempat di mana ia mudah dilihat, di tempat di mana ia mudah ditemui, di tempat di mana ia gampang didatangi orang. Tujuannya apa? Karena dia mau melayani mereka. Dia mau dengan kasih melayani mereka. Melakukan sesuatu dan menyembuhkan mereka. Nah, pertanyaan yang menarik di sini, Bapak. Bagaimana dengan gereja? Bagaimana dengan orang Kristen? Bagaimana sikap orang Kristen, sikap gereja kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus ini? Ada hal yang menarik. Ada 2 kelompok orang yang dicatat di dalam teks ini, dari mulai ayat yang kita baca tadi sampai di ayat berikutnya. Ada 2 kelompok orang yang bisa kita jadikan cermin untuk melihat di mana kita gereja,
dan di mana kita orang Kristen dalam relasi kita dan orang-orang itu. Saudara kasih Tuhan, yang pertama orang banyak, yang kedua adalah murid Yesus. Orang banyak, siapa mereka? Mereka orang non-Yahudi. Mereka non-Israel. Itu artinya mereka tidak kenal Allah yang dipercayai, Allah yang coba ditampilkan, ditunjukin, diwahyukan, dinyatakan oleh Yesus Kristus. Mereka tidak tahu siapa Allah seperti orang-orang Israel. Mereka tidak kenal. Mereka ini, saudara kasih Tuhan, kalau kita mau sejajarkan hari ini, itu mirip seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Kita bisa mengatakan begitu. Nah, saudara kasih Tuhan, apa yang mereka buat? Yang menarik sekali, Matius menunjukkan, orang-orang ini malah menunjukkan cinta kasih, perhatian yang luar biasa kepada nasib orang-orang yang berkebutuhan khusus ini. Dan itu sebabnya, saudara kasih Tuhan, mereka datang membawa orang-orang ini kepada Tuhan Yesus. Saudara, teks ini pendek, sehingga kita tidak tahu apa yang terjadi, apa yang mereka buat, apa yang mereka kerjakan dalam proses mereka membawa orang-orang yang berkebutuhan khusus ini kepada Yesus. Tetapi kalau kita coba berpikir sejenak saja, mikirkan aja sejenak, saudaraku, kita akan tahu sekali mereka menghadapi tantangan yang sangat tidak mudah. Tidak mudah. Bapak Ibu bisa perhatikan, Yesus ada di sebuah bukit. Itu berarti tempatnya tinggi. Dan kemudian orang-orang ini datang membawa, bayangin, orang lumpuh, orang timpang, orang buta. Dalam keadaan normal, di jalan yang rata, itu butuh minimal lebih dari 2 orang kalau membawa orang yang lumpuh. Mungkin 1 orang yang kuat mungkin bisa angkat. Tetapi orang yang tidak kuat, butuh teman 1 lagi, atau mungkin beberapa orang lagi, untuk bisa mengangkat orang yang tidak bisa berjalan itu, pergi ke satu tempat. Tapi ini saudara kasih Tuhan, mereka harus naik ke atas. Mendaki. Mereka harus naik ini. Mendaki ke atas. Oh saudara dikasih Tuhan, ini tidak mudah. Ini bukan hal yang gampang. Membutuhkan usaha. Membutuhkan upaya. Dan ini bukan jalan rata. Ini jalan naik ke atas. Naik ke atas. Membutuhkan energi yang lebih besar. Membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Tapi saudara dikasih Tuhan, dengan segala tantangan ini, karena belas kasihan mereka kepada orang-orang ini, mereka datang dan mau membayar harga berapapun ini, supaya orang-orang ini bisa sampai kepada Yesus, bisa dibawa kepada Tuhan Yesus. Matius sama sekali tidak menyebutkan bahwa mereka berbelas kasihan kepada orang-orang itu. Dan saya kira Matius tidak usah sebut itu. Apa yang dibuat oleh orang-orang ini, saudara dikasih Tuhan, adalah suatu ungkapan yang sudah sangat nyata betapa belas kasihannya mereka kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus ini. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan murid Yesus? Sudah kelihatan, saudaraku, sudah kelihatan dari apa yang terjadi di kisah sebelumnya, kisah tentang perempuan Kanaan yang percaya itu. Udah kelihatan di sana bahwa murid-murid Yesus itu adalah orang yang tidak peduli dengan keadaan orang yang susah. Dan makin kelihatan lagi, saudara yang kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu membaca perikop selanjutnya, kisah memberi makan 4.000 orang. Makin kelihatan bahwa orang-orang ini, saudara yang kasih Tuhan, muridnya Yesus, tidak punya belas kasihan kepada orang-orang yang berkebutuhan ini. Saudara, malah ada kesan kuat sekali, kita bisa tangkap bahwa orang-orang itu dianggap oleh para murid sebagai gangguan, sebagai sesuatu yang bikin repot, sebagai orang-orang yang bikin repot saja. Dan itu sebabnya mengapa kita baca di dalam Injil Matius itu, ketika si perempuan ini minta tolong kepada Yesus, apa yang dibuat oleh para murid Yesus di dalam ayat yang ke-23? Mereka minta Yesus suruh dia pergi. Suruh dia pergi. Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tuhan kasih Tuhan, teriakan orang yang sedang kesusahan. Mungkin saja ibu itu menangis. Karena kata teriakan dan tangisan di dalam bahasa ini bisa bercampur di sana maknanya. Saudara kasih Tuhan, dia mungkin menangis itu sambil teriak. Tapi saudara kasih Tuhan, teriakan minta tolong dari orang yang kesusahan dianggap sebagai gangguan. Kalau hatinya Yesus digerakkan oleh belas kasihan kepada orang banyak itu, sehingga membuat dia memutuskan memberi makan kepada orang banyak itu. Kita baca di ayat yang ke-32 dan seterusnya.
Para murid sama sekali tidak tertarik, saudaraku. Para murid tidak tertarik. Mereka bukannya bertanya begini. Mereka bukannya bertanya, Tuhan, kalau itu keputusanmu, apa yang engkau mau kami lakukan? Apa yang engkau mau lakukan melalui kami, supaya orang-orang ini bisa makan? Ini pertanyaan adalah pertanyaan iman, saudaraku. Pertanyaan yang percaya bahwa Yesus bisa lakukan sesuatu melalui mereka. Tapi apa yang mereka buat? Mereka tanya lain. Yang mereka tanya begini, Tuhan, bagaimana di tempat ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Bagaimana di tempat sesunyi ini kita bisa dapat roti itu? Saudara, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang meragukan atau mempertanyakan visibilitas, kalau kita pakai istilah itu. Mempertanyakan kelaikan, mempertanyakan kelayakan keputusan Yesus. Dan kalau kita mau simpulkan, mungkin mereka dalam pikirannya berpikir, Yesus ini kalau bukan ceroboh, ini orang bodoh. Orang yang tidak ngerti keadaan sekarang ini. Ngapain kasih makan orang-orang ini di tengah situasi yang seperti ini? Yang menarik lagi begini Bapak Ibu, dari teks itu. Kalau kita membaca pertanyaan mereka itu, di dalam ayat yang ke-33. Perhatikan baik-baik kalimat pertanyaannya. Mereka bertanya begini, bagaimana di tempat sunyi ini kita, apa artinya? Kalau menyebut kita, itu artinya Yesus juga tercakup di dalamnya. Lain kalau mereka bilang bagaimana kami. Kami itu berarti kami ini yang 12 orang ini, kamu lain. Tapi ketika mereka bilang kita, maka yang Yesus pun terlibat di situ. Oh, saudaraku, apa artinya ini? Ini artinya mereka mau mengatakan kepada Yesus, kami tidak sanggup temukan makanan, sampean juga nggak bisa. Tuhan lu juga nggak bisa. Itu maknanya. Saudaraku, sampai sebegitu jauhnya mereka itu. Saya membaca ulang-ulang kisah ini dan merenungkan pertanyaan para murid Yesus ini, saudaraku. Saya berpikir-pikir, saudaraku, mungkin gereja dan orang Kristen lebih sering bersikap begini daripada seperti orang banyak. Lebih sering berpikir, bersikap, bertindak seperti para muridnya Yesus ini daripada seperti orang banyak, apalagi seperti Yesus yang mau melayani, memberi perhatian, memberikan kasih, kemurahan Allah kepada orang-orang atau kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Baik itu yang ada di dalam gereja, atau di dalam komunitas-komunitas di dalam gereja, dan lebih-lebih yang ada di luar, di tengah masyarakat luar lingkaran gereja. Saudaraku, seperti perempuan Kanaan yang bergumul sendirian dengan anaknya. Ada banyak orang tua Kristen, saudaraku. Banyak orang tua Kristen. Yang bergumul sendiri, menangis sendiri, berseru sendiri dalam doa kepada Allah untuk kehidupan, untuk masa depan anak-anak mereka yang berkebutuhan khusus itu. Saudara, mungkin tidak ada orang Kristen yang begitu kasar seperti para murid yang meminta supaya Yesus tolong suruh pergi mereka itu. Mungkin tidak ada yang bicara begitu. Tetapi saudara dikasih Tuhan, pengabaian, ketidakpedulian, dan ketiadaan usaha-usaha konkret untuk mendampingi para orang tua yang memiliki anak-anak yang demikian, atau memiliki keluarga yang semacam itu saudara dikasih Tuhan masih kita bisa lihat sebagai pengabaian. Pelayanan gereja untuk anak-anak yang seperti ini juga masih belum banyak berkembang. Pelayan-pelayan anak-anak di gereja masih belum terlengkapi dengan skills yang baik, dengan pemahaman Alkitab, dengan pemahaman teologi yang baik tentang siapa orang-orang ini di hadapan Allah. Masih banyak hal yang kurang di sana. Soalnya dikasih Tuhan, walau berada di dalam persekutuan sesama orang-orang percaya, anggota-anggota jemaat yang memiliki orang-orang yang berkebutuhan khusus ini, mereka sering merasa sendirian, saudaraku, dalam pergulatan. Dan orang tua yang semacam ini sudah dikasih Tuhan, lebih banyak lagi di luar sana. Nah, saudara dikasih Tuhan, daripada seperti orang banyak yang begitu peduli kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus ini,
para murid Yesus tidak peduli. Mereka tidak peduli. Orang-orang banyak ini saudara kasih Tuhan, mereka tidak pusing dengan kosnya. Mereka nggak pusing dengan harganya, berapa yang harus dia bayar. Tenaga, harga, waktu yang harus mereka keluarkan demi bisa bawa ini orang-orang datang kepada Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, mereka tidak peduli harganya. Mereka tidak peduli ongkosnya. Dan saudara kasih Tuhan, mereka mau melakukan. Para murid Yesus dan mungkin juga banyak gereja dan orang Kristen kelihatannya lebih banyak tersandera dengan urusan-urusan kos ini. Berapa duitnya, berapa dananya, berapa tenaganya, apa kita sudah punya, apakah kita sudah bisa buat. Tempat kita ini jauh dari orang-orang yang bisa memberikan bantuan. Seperti para murid Yesus melihat situasinya, kebanyakan bisa jadi banyak orang Kristen seperti itu. Saudara, kita memang betul, dan hampir betul saya kira, bukan benar sepenuhnya, hampir benar. Ketika kita mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang ada pada kita. Kita mungkin hampir benar ketika mengatakan bahwa betul sarana kita terbatas, sumber daya kita terbatas. Kita nggak punya orang, nggak punya skills, nggak punya duit yang memadai. Sementara kebutuhan dan kesempatan pelayanan untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus ini, saudara kasih Tuhan, sesungguhnya besar dan luas sekali. Saudara kasih Tuhan, pengalaman bersama dengan kawan-kawan yang mengurus sekolah Kristen Aletheia, dari mulai saya masuk tahun 2010 cerita ini, sampai hari ini, saudaraku. Saya suka mengatakan kepada rekan-rekan saya seperti ini, mengurus sekolah Kristen Aletheia itu seperti mengurus sebuah mission impossible. Seperti mengurus suatu misi yang mustahil. Soalnya kalau kita mau hitung nih, hitung secara rasional, sumber daya internal GKT yang tersedia untuk mengurus SK itu sebenarnya, kalau kita mau lihat yang ada di depan mata kita, seperti yang kelihatan sekarang ini, banyak batasannya. Kita terbatas dalam banyak hal. Jumlah orang yang punya hati, kesediaan untuk menolong, ngambil bagian di dalam mengurus sekolah terbatas. Lain kalau kita bicara pelayanan di gereja, masih banyak orang yang mau melakukan. Sumber daya teknologi, ilmu, apalagi dana, saudaraku, dalam banyak hal kita terbatas. Sementara pekerjaan dan kebutuhan yang harus diurus dan kesempatan yang bisa dibuat, oh saudaraku, besar sekali, luas sekali. Nah, saudara dikasih, namun apa yang indah dari kisah ini yang dibuat oleh Tuhan kita Yesus Kristus ialah kerinduannya dan kemauannya untuk mempergunakan atau untuk melayani orang-orang ini. Itu tidak bisa dihalangi oleh keterbatasan kita, oleh kelemahan kita. Tidak bisa digagalkan. Soalnya dikasih Tuhan, yang indah dari Tuhan Yesus, kalau kita baca perikop berikutnya dari teks kita itu, dia tidak tunggu sampai roti itu cukup bagi 4.000 orang. Dia tidak tunggu. Dia langsung mulai memberi makan mereka dengan apa yang tersedia di dalam tangannya para murid-murid Yesus. Dia langsung mulai dengan 7 roti dan beberapa ikan yang kecil itu. Jumlah yang sangat kecil. Saudaraku, kecil sekali. Kalau kita mau pikir baik-baik. Sederhana saudara kasih Tuhan. Kalau saudara mau hitung kecilnya itu, bagi aja 7 roti, kira-kira bayangkanlah roti sebesar roti yang biasa kita beli sehari-hari, dibagi 4.000 orang, saudara dikasih Tuhan, kalau itu dibagi 4.000 orang, kemudian kita kali 100% untuk mendapatkan prosentasenya, kira-kira angka yang keluar itu adalah 0,175%. Itu jumlah kecil sekali, saudara dikasih Tuhan, bagi seorang yang bisa makan untuk bisa kenyang, kecil. Tapi yang luar biasa. Puji Tuhan. Di tangan Tuhan Yesus, jumlah yang kecil ini, dia bisa buat berlipat-lipat kali ganda. Dan ajaibnya, saudara dikasih Tuhan, masih sisa 7 bakul penuh. Entah sedikit atau banyak, bisa jadi di dalam gereja kita, saudaraku dikasih Tuhan. Dan lebih-lebih di lingkungan sekitar gereja kita dan sampai jauh dari gereja kita.
ada anak-anak atau orang-orang yang berkebutuhan khusus ini. Ada para difabel, penyandang disabilitas. Ingat saudara kasih Tuhan, mereka selalu ada di dalam hati dan pikiran Yesus. Bukan hanya mereka, orang tua mereka itu juga ada di dalam hati dan pikiran Yesus. Itulah sebabnya Dia membuat dirinya terlihat, mudah dijangkau, mudah didekati. Dia membuat dirinya terbuka, menyambut, menerima mereka, melayani mereka, menyembuhkan mereka. Saudara dikasih Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus pernah keliru bersikap, pernah mengambil jalan yang tidak tepat dalam tindakan mereka kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus. Namun pada hari ini dan seterusnya, kiranya sikap, pikiran, perasaan, jalan, dan tindakan Yesus itu akan menjadi jalan, pikiran, dan aksi kita masing-masing. Pribadi lepas pribadi. Keluarga demi keluarga. Jemaat demi jemaat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kepada orang-orang yang ada di dalam hati dan perasaan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya hari ini dan selanjutnya kami mau mengikuti pikiran, perasaan, tindakan, dan jalan hidup Kristus. Agar hidup Yesus semakin nyata melalui diri kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, jemaat demi jemaat, dan gereja Kristus Tuhan semakin luar biasa Engkau pakai ya Tuhan. Hidup sejalan dengan nama kami, nama Kristus Tuhan. Demi Kristus Juru Selamat yang setia. Amin. Banyak yang mengira ku tak bisa apa-apa. Tak jarang ku dipandang sebelah mata karena keterbatasanku. Alasannya mungkin memang kita berbeda, tapi ku punya mimpi yang sama karena ku diciptakan Tuhan istimewa. Aku istimewa karena ku dicipta. Aku istimewa karena ku dicinta. Aku istimewa karena Tuhan yang memilih diriku. Ku bisa berkarya, giat berusaha, tak patah semangat untuk gapai cita. Terima kasih untuk apapun yang telah Bapak Ibu lakukan untuk kemajuan dari sekolah kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Thank you untuk Gereja Kristus Tuhan. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih GKT. Terima kasih GKT.
Jemaat sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, yang saya yakin telah menggugah hati kita untuk memperhatikan sekeliling kita, orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memakai kita menjadi saluran berkat-Nya. Kita bersama-sama menyanyikan pujian "Jadikan Aku Saluran Berkat". Dan kepada kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Dan bagi kita yang lain, marilah kita meresponi firman Tuhan itu dengan doa kita melalui lagu ini. Jadikan aku saluran berkat. Marilah kita masuk di dalam doa persembahan. Ya Tuhan Bapa kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah membuka mata hati kami ya Tuhan. Untuk melihat sekeliling kami dan menjadi peka akan kebutuhan orang-orang yang membutuhkan pertolongan ya Tuhan. Bapa, Engkau telah memberkati kami demikian rupa. Dan kiranya jika ada kelebihan di antara kami boleh menyalurkannya kepada mereka yang membutuhkan. Salah satunya melalui persembahan ini ya Tuhan. Kami persembahkan ini kepadamu. Kami percayakan pengelolaannya kepada majelis gereja kami masing-masing. Berikan kepada mereka hikmat ya Tuhan untuk menggunakan persembahan ini untuk pelayanan-pelayanan yang Kau kehendaki mereka lakukan ya Tuhan. Yang Kau kehendaki kami lakukan ya Tuhan. Bapa, berkatilah persembahan kami dan kami naikkan dengan segala ucapan syukur kami. Karena Engkau yang terlebih dulu memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan. Hanya nama Tuhan Yesus. Amin. Dengan tetap berdiri jemaat, marilah kita akhiri ibadah kita dengan pujian, kemuliaan yang tertinggi kepada Allah Tritunggal.
doksologi. Mari saudara yang terkasih, pulanglah, bawalah seluruh berkat yang kau sudah terima di sepanjang ibadah ini, dan berkat yang Tuhan sediakan di sepanjang hidupmu sekalian. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menuntun hidupmu dan mengarahkan hidupmu, serta memberikan pemeliharaan yang ajaib hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.